Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal refleksi saya berkaitan dengan mata kuliah Design Thinking atau yang sering disebut dengan DT. Review pengalaman belajarnya, yakni istilah Design Thinking tersebut merupakan hal yang baru bagi saya. Banyak hal yang telah saya pelajari dari mata kuliah DT. Pada awal perkuliahan, kami belajar mengenai pengertian DT dan penerapannya dalam pendidikan. DT sendiri merupakan sebuah metodologi sekaligus sebuah pola pikir yang digunakan untuk memunculkan potensi kreatif dalam diri seseorang. Terdapat beberapa fase dalam proses DT, diantaranya adalah empati, define, ideate, prototype, test atau evaluate, dan kesemua topik itu saling berkaitan. Nah, ada beberapa topik yang harus kami selesaikan pada mata kuliah ini sesuai dengan fase-fase yang ada dalam design thinking. Di antaranya adalah yang pertama, design thinking dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam topik ini, kami belajar mengenai konsep dasar DT yang berupa pengertian menurut beberapa ahli, karakteristik, dan fase-fase yang harus dilalui dalam design thinking. Kami juga memiliki pengalaman bermain peran dengan judul memberi hadiah teman. Pada kegiatan tersebut, kami menyusun hadiah terbaik untuk teman dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang mereka sukai. Yang kedua adalah fase menggunakan empati untuk membangun pemahaman. Pada topik ini kami mencoba untuk membangun pemahaman mengenai karakteristik peserta didik dan kebutuhannya. Kami melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik di kelas 3 berkaitan dengan pembelajaran dan hal yang mereka inginkan dari sebuah proses pembelajaran. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan, kami menemukan keterkaitan pemahaman yang kemudian akan dilanjutkan untuk tahap selanjutnya. Topik ketiga yakni fase define menggunakan teknik design thinking untuk merumuskan tujuan. Nah, pada topik ini kami membuat suatu design challenge berdasarkan hasil wawancara terhadap peserta didik menggunakan kalimat point of view. Kami merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah ataupun mendapatkan solusi dari masalah yang ditemukan. Pada topik 4, kami belajar tentang fase idiot, melahirkan gagasan inovatif untuk merancang pembelajaran. Nah, di tahap ini kami menyampaikan beberapa ide yang sesuai dengan tujuan yang telah dituliskan. Semua ide ditampung dan diberi apresiasi. Terdapat tahapan konvergen, yaitu penyampaian ide menjadi satu kesatuan. Nah, kami juga menyusun skenario pembelajaran yang akan digunakan di kemudian hari. Kemudian adalah tahap yang kelima, yaitu fase prototyping dan testing, atau juga disebut dengan mengembangkan dan menguji coba rancangan pembelajaran. Dalam tahap ini, kami membuat media yang telah dipilih oleh kelompok. Kami membuatnya dalam bentuk mini atau sering disebut dengan prototype. Namun, semua fitur sudah dapat berfungsi dengan baik. Setelah pembuatan prototipe selesai, maka kami melakukan uji coba di lapangan, yakni pada peserta didik yang telah diwawancarai sebelumnya. Di topik 6 dan 7 ini sebenarnya belum dipelajari, namun saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan topik 6 dan 7. Topik 6 ini berkaitan dengan peluang dan tantangan penerapan design thinking di sekolah. Nah, topik ini dalam modulnya mengajarkan agar guru dapat melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik. Hal ini yang akan membuat peserta didik nyaman dalam belajar sehingga materi yang disampaikan akan mudah diterima. Selain itu, kami juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan peluang dan tantangan dalam menerapkan DT di sekolah PPL. Yang ketujuh adalah design thinking dan transformasi pendidikan. Pada topik ini seharusnya kami belajar mengenai pembelajaran yang berkeadilan. Nah, pembelajaran berkeadilan ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Praktik pembelajaran ini mengintegrasikan antara pembelajaran sosial, emosional, dan akademik yang tidak dapat berdiri sendiri karena ketiganya ini saling berkait. Nah, dengan demikian setiap anak dapat berkembang sesuai kebutuhannya baik secara akademis maupun potensi sosial.
Kemudian refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Nah, seluruh tahap yang dilakukan pada tahap kuliah ini sangat penting untuk dilakukan mengingat bahwa setiap fase saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, namun dari sekian tahap yang dilakukan dalam mata kuliah Design Thinking, saya sangat tertarik dengan tahap fase prototyping dan testing atau mengembangkan dan menguji coba rancangan pembelajaran. Dalam membuat sebuah media pembelajaran diperlukan kreativitas dan ketelatenan yang baik. Selain itu, pemilihan alat dan bahan yang sesuai akan menghasilkan media pembelajaran yang baik. Sedangkan dengan tahap uji coba, seorang pembuat media pembelajaran akan mengetahui respon dari penggunanya. Selain itu, akan diketahui pula mengenai kelebihan dan kelemahan media pembelajaran yang dibuat. Dengan demikian, maka akan didapatkan data sebagai rencana tindak lanjut berupa perbaikan media. Nah, mata kuliah ini tidak dilakukan melalui LMS seperti biasanya, melainkan dengan materi yang sudah disusun oleh dosen pengampu dalam sebuah PowerPoint dan ditampilkan pada setiap pertemuan tatap muka. Kami mempelajari tahapan pada topik 5 dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami buat berupa spinner. Selain itu, kami juga menyiapkan konten materi yang akan disajikan dalam media. Materi yang akan disajikan adalah materi matematika berkaitan dengan bangun datar untuk kelas 3 sekolah dasar. Kemudian kami membuat media spinner tersebut secara berkelompok. Setelah media pembelajaran sudah selesai dibuat, kami melakukan uji coba di sekolahan. Selain itu, kami juga melakukan uji coba dengan teman mahasiswa dan dosen di kelas saat pertemuan tatap muka. Nah, strategi yang diimplementasikan dalam mata kuliah tersebut menurut saya sangat penting bagi saya karena sudah sesuai dengan tahap perkembangan. Kami diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terlebih dahulu sebagai tahapan awal. Selanjutnya, kami diberi kesempatan untuk menyiapkan tujuan design thinking dan menyampaikan semua ide desain yang terfikirkan oleh seluruh anggota. Hingga akhirnya kami dapat membuat prototipe dan menguji cobanya. Dari tiap tahap yang dilakukan, kami selalu mendapatkan bimbingan oleh dosen dan masukan dari teman mahasiswa. Artefaknya menjadi satu kesatuan karena kami tidak menggunakan LMS. Artefak berupa PowerPoint dari setiap fase-fase DT yang ada. Ini adalah linknya, teman-teman bisa jika dibuka seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran bermakna atau good practice dari mata kuliah ini. Nah, ilmu yang telah saya dapatkan akan saya jadikan bahan untuk memperbaiki diri saya sebagai individu dan sebagai guru. Selain itu, saya juga akan menggunakan ilmu yang telah saya dapatkan untuk membawa perubahan pada peserta didik saya kelak. Sebagai individu, mata kuliah ini mengajarkan tentang pentingnya empati pada setiap orang yang berada di sekitar kita. Nah, sebagai guru, mata kuliah ini mengajarkan saya untuk melakukan pendekatan terhadap peserta didik dan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan mereka. Dengan mempelajari materi pada mata kuliah ini, saya menyadari bahwa menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai jurnal refleksi design thinking. Bila banyak salah, saya mohon maaf. Selamat siang.